Calung Dolengket adalah kesenian tradisional yang sudah turun-temurun diwariskan oleh nenek moyang kami di Kabupaten Bekasi, yang hingga saat ini keberadaannya masih tetap bisa kita temui, terutama di beberapa daerah yang berbasis budaya Sunda, seperti Kecamatan Cikarang Timur, Cikarang Pusat, Cikarang Selatan, Serang Baru, Bojongmangu, Cibarusa, dan Setu. Di sana kesenian ini bisa kita temukan dengan mudah, di antaranya itu yang berada di Desa Hegar Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat. Kalau kita kaji dari kesejarahannya, keberadaan Calung Dolengket ini sebetulnya sudah bisa kita temui sejak ratusan tahun yang lalu. Hal itu bisa kita pantau atau kita bisa telusuri informasinya bahwa dari generasi-generasi yang paling tua para seniman Dolengket itu sendiri saja, ketika ditanyakan sejak kapan bermain Dolengket dan mengenal Dolengket, mereka pasti mengatakan sejak anak-anak pun sudah mengenal yang namanya kesenian Calung Dolengket. Namun kalau kita merujuk kepada pengalaman di tahun 70-an seperti yang saya alami, bahwa Calung Dolengket itu biasanya dimainkan di dalam kesejarahannya itu erat kaitannya dengan masyarakat petani. Karena biasanya Calung Dolengket ini dimainkan pertama pada saat panen huma, sebagai hiburan bagi orang-orang yang sedang memetik padi di huma. Itu biasanya di saungnya itu dimainkanlah Calung Dolengket. Dan yang kedua, di Kabupaten Bekasi itu ada ritual setelah padi huma ini yang dalam bentuk pocongan dijemur, maka padi itu nanti akan digabungkan per dua pocong, namanya digedeng. Nah, kegiatan ngegedeng biasanya dilakukan di malam hari. Sebagai hiburannya agar masyarakat yang sedang bekerja itu tidak bosan, ini juga biasanya dimainkan Calung Dolengket. Ada ritual-ritual yang sering juga dimainkan Calung Dolengket, diantaranya di masa lalu itu adalah ritual ngabungbang dan ngaguyang. Ngabungbang dan ngaguyang itu adalah ritual yang dilakukan oleh masyarakat Sunda di Kabupaten Bekasi ketika malam tanggal 14 di bulan Maulid. Itu ada sedekah mulut namanya. Mereka kemudian melakukan dengan ritual ngabungbang, artinya mereka tidak tidur selama 24 jam. Nah, ketika tidak tidur itu, mereka biasanya ada juga ritual ngaguyang, yaitu mandi di beberapa mata air yang dianggap suci oleh mereka. Nah, ini biasanya di dalam ritual-ritual ngabungbang dan ngaguyang, itu sebagai hiburan agar masyarakat tidak jenuh dan tidak mengantuk, itu biasanya dimainkan juga Calung Dolengket. Sebenarnya kalau memang Dolengket cuman untuk ngisi luang atau waktu-waktu yang senggang. Kalau memang bahasa di sini mah ya berarti ikut ngereh-reh untuk orang kerja. Ya berarti separuh yang kerja, terus yang separuh lagi untuk nabuh Dolengket. Berarti supaya jangan ngantuk sore-sore gitu. Dan terus kalau memang dihitung kesininya, yang namanya Dolengket itu cuman untuk ngisi acara, misalnya ada orang yang 7 bulanan, orang lagi bikin kue-kue, misalnya yang separuh bikin kue, yang separuh nabuh Dolengket gitu. Dan terus misalnya ada lagi ngisi acara di menjelang sahur atau sebelum buka puasa, ya berarti ngabuburit disitulah kalau memang untuk Dolengket.
Di dalam kesenian calung dolengket, alat utama dari kesenian ini adalah calung. Namun kalau kita lihat dari bentuk fisiknya, ini lebih jelas atau lebih tepat kalau disebut sebagai angklung. Dan jumlahnya ada 9. Nah, dari 9 buah ini, kemudian nanti dibagi menjadi 4 kelompok. Ada 3 laras atau 3 nada, itu yang menjadi waditra yang disebut dengan ketut. 3 waditra lagi disebut sebagai julingit. Nah, ada 1 waditra lagi yang disebut kemlat dan 1 alat musik yang disebut nenge-nenge, sehingga jumlahnya 9. Jadi sebetulnya kalau kita melihat dari jumlah kelompok waditranya, kesenian calung dolengket ini cukup dengan dimainkan oleh 4 orang. Namun pada faktanya memang kesenian ini yang murninya itu bisa dimainkan antara 4 sampai 7 orang. Kesenian untuk di orang-orang hajatan itu kan kesenian ada lagunya. Sebenarnya kalau memang diingat dolengket mah nggak ada lagunya. Nabuhnya juga gitu-gitu doang. Kalau memang dolengket, misalnya kalau memang disebut unik ya karena memang bisa ditabuhnya cuman ber-4 orang. Terus nama-namanya juga ya dolengket tuh ya berarti ngambil dari suara. Berarti di nada suara ndong dolengket, ndong dolengket. Nah gitu. Nah kalau memang disebut adat bisa, sebab dari keturunan nenek moyang terus ke kakek terus ke saya itu hitungannya berarti adat kebiasaan. Anak muda kebiasaan zaman sekarang ya berarti kalau memang dilihat sama bapak kan kalau memang kumpul-kumpul gitu suka gigitaran gitu misalnya. Dan kalau memang di sini di Cikarang atau di sini di Kampung Gedang ya berarti bocah muda dan ibu-ibunya kadang-kadang kalau ngumpul kan kalau ngisi acara luang acara tuh yang ngedolengket namanya nabu dolengket. Ya orang Alawi ya anu rada karolotan ya. Kayu ya kolot juga ya. Kalau memang untuk pembuatan ya berarti kita harus milih dulu bambu hitam yang udah tua. Nah terus ditebang ya berarti dipotong sesuai dengan panjangnya. Nah sesudah diraut terus dikucur sama garam dan solar, dikeringin, sesudah itu dilaras suaranya disamain sama gambang. Kita jolengket, jolengket jadi kaluhurna. Tah jolengket itu jadi. Sok bener pas. Nah udah. Nah ini kolot ya. Lain orang kayak eta pengawetna makan naon apa direndam pos baheula. Lain aya baheula mah urang aki pan sok di keueum dina koco atau dina naon gampang mah. Rada cepetan ongkoh pan aing make solar garam mah. Teu kudu nunggu beberapa minggu. Jolengket handap ya, jolengket tengah ya. Komo aki mah baheula bedogna bedog mintul aya nanggeus sareukeut bedog. Aki urang aki namung pan nyawa sorangan bedog lagi menteguk. Iya, solari. Kalau memang kakek zaman dulu untuk mengawetkan bambu tuh harus direndam di kocomberan atau di air-air. Itu kan memakan waktu lama, berarti 1 bulan, kadang-kadang lebih. Nah berarti kalau saya mah sekarang ya bikin dari garam sama solar. Kayak mah isukan we lah, jam sekieu 24 jam berarti jam sekieu deui meureun. Itu pun ya awetnya sama, kuatnya sama. Rayap nggak mau makan. Hei ding, raut ah. Ayo sok aya di raut suarana hungkul atuh kurang eta, kurang lempeng. Nah, terus kita dilaraskan suara.
Ya karena memang kalau memang diingat kakek zaman dulu mah kakek saya ya dia ditalar suaranya. Cuman ditalar gitu untuk larasnya. Kalau sekarang mah saya ngambil dari suara gambang atau laras gambang. Berarti ngikuti suara gambang. Cok, kalau kita coba. Nah, yang jadi. Lempeng bener. Nah, sesudah dilaras ya berarti jadilah dolengket ya salah satunya berarti ini ketuk. Suaranya harus seperti ini yang namanya ketuk tuh. Pada perkembangannya, calung ini juga memang mulai dikolaborasikan dengan beberapa alat musik yang lain. Ada waditra-waditra baru, terutama sekarang ini memang bisa dimainkan dengan ditambahi waditra kendang, ditambahi juga dengan trompet, dan ditambahi dengan gong. Sehingga fungsinya pun sekarang ini mulai berubah. Yang semata bahwa kesenian ini hanya adalah untuk kegiatan hiburan, namun pada saat ini dengan tambahan-tambahan beberapa alat musik, kesenian ini juga bisa dipertunjukkan di tempat-tempat hiburan dan tempat hajatan. Calung Dolengket merupakan kesenian khas Kabupaten Bekasi. Walaupun kurang familiar di mata masyarakat Kabupaten Bekasi sendiri, tapi saya selaku generasi muda, saya berupaya mengembangkan Calung Dolengket ini agar tetap lestari. Saya mencoba dimasukkan unsur-unsur kesenian tradisional lainnya, berkolaborasi. Tapi tetap Calung Dolengket itu sendiri tidak ditinggalkan. Cita-cita ke depan saya agar Calung Dolengket dikenal lebih luas lagi. Saya ingin membuat pertunjukan seperti kesenian-kesenian yang lain agar Calung Dolengket ini lebih spektakuler, lebih dikenal masyarakat luas, bahkan nasional skalanya. Itu cita-cita saya ke depan.